Perampok dengan gangguan obsesif-kompulsif. Harus bagaimana untuk merampok uang sebanyak ini? Pria ini sama seperti kalian semua. Selama hidupnya tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Tapi setelah ia keluar dari gudang, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Ia tiba-tiba teringat untuk mengambil uang, lalu memindahkannya. Ia sangat sibuk hingga tidak mendengar telepon dari rekannya. Rekannya sudah panik. Ia masih tidak tahu dan memasukkan uang. Di saat petugas muncul, siapa di sana? Ia bersiap untuk memberitahu rekannya. Tapi petugas berkata, kita kan sudah bilang akhir pekan tidak perlu datang untuk lembur. Ternyata petugas mengira dia adalah petugas di sana juga. Ia pun menghela nafas. Kemudian ia kembali melanjutkan memindahkan uang. Setelah selesai dipindahkan, ia membawa pergi CCTV. Mengira dirinya sudah berhasil. Ia tidak menyadari, di luar gudang masih ada CCTV. Uang yang terlalu banyak hingga pintu mobil tidak bisa ditutup. Ia pun masuk ke dalam untuk merapikannya. Di saat itu tiba-tiba pintu mobil tertutup. Tidak. Ia terkurung dengan uang tersebut. Ia berusaha menyalakan mobil dan menekan gas. Bergegas keluar dari kantor polisi dengan ledakan. Temannya tidak tahu dia sedang melakukan apa, tapi masih tetap berhasil. Mereka menghitung uang hingga malam. Totalnya adalah 17 juta dolar AS. Sudah bisa disebarkan. Rencana berhasil. Selanjutnya mengirim dia ke luar negeri. Ia membawa 200.000 dolar AS. Dan mengganti namanya menuju Meksiko. Dengan cepat ia pun sampai. Dan mulai liburan. Tapi tak disangka, rekannya melakukan kesalahan. David sedang berenang di dalam laut. Polisi memeriksa segalanya melalui CCTV. Dan mulai mengejar David. Stephen demi membersihkan hubungannya. Ia memberikan petunjuk kepada polisi. Polisi datang ke hotel. Resepsionis memberitahu nomor kamar. Tapi David tidak ada di dalam kamar. Karena dispensernya rusak, ia pun pergi ke resepsionis. Dan kebetulan melihat kertas itu. David yang melihat situasi tidak benar, ia pun segera kabur. Ia melompat ke sebuah kapal dan menghindari polisi. Di saat yang sama, Stephen membeli rumah dan mobil. Dan menjadi orang kaya. Kelly merasa dirinya tidak tenang. Dan menemui Stephen untuk negosiasi. Stephen yang penuh percaya diri, mengira David sudah tertangkap. Tapi di saat telepon berdering, David mengkabarkan dirinya. Dan menyuruh Kelly untuk memberinya uang dengan cepat. Di saat ia membuka dompetnya, ia melihat kartu nama Stephen. Dan mengatakan nama Stephen yang sebenarnya. Kemudian Stephen panik. Ia mulai melakukan rencana selanjutnya. Menyewa seorang pembunuh. Pembunuh yang menerima orderan pun tidak akan melepaskannya. Ia mulai beraksi. Membeli sebuah pistol dan menemui David. Kemudian memulai aksinya. David yang tidak tahu apa-apa, masih berjalan ke depan untuk bertanya. Hal itu membuat si pembunuh kesal. Ia masih tidak ingin kabur. Saat itu David baru tahu. Dan langsung kabur. Mengira dirinya naik mobil dengan lancar. Tapi mobil tiba-tiba berhenti. Pembunuh pun langsung menyerangnya. Hampir saja mengenai David. Supir ketakutan hingga mau mati. Kemudian melajukan mobilnya. Pembunuh merasa sedikit menarik. Dan tidak mengejarnya, ia ingin bermain permainan dengan David. David yang kabur dari pengejaran. Segera menelepon Kelly. Kelly tidak tega untuk membohonginya. Kemudian mengatakan dirinya terus memanfaatkannya. David yang mendengar itu pun sedih. Kamu diam. David yang sedih pun sendirian di tengah jalan. Saat itu pembunuh muncul lagi. Di saat David siuman, pembunuh sedang menekan tombol toilet. Setelah itu, pria ini masih ingin membunuhnya. Dan mulai menyesal. Ternyata mereka adalah sama nama dan marga. Pembunuh melihat identitas palsu David. Mengira ia bertemu dengan keluarganya. Ia pun tidak bisa menyerang David. Dan meninggalkan beberapa uang untuknya. Setelah melewati hal itu, David mulai mencari perhitungan dengan Stephen. Dalam 2 hari harus memberikannya 60 juta dolar AS. Kalau tidak dia akan pergi menyerahkan diri. Dan mengatakan masih ada rekan lain yaitu Stephen. Stephen pun panik dan menangkap Kelly. Menyuruh David untuk kabur ke Amerika Selatan. Kalau tidak ia akan membunuh Kelly. David sangat marah. Tapi ia hanya bisa mengikutinya. Kebetulan,
Di bandara ia bertemu dengan si pembunuh. Ia tiba-tiba mengetahui, kali ini tujuan si pembunuh adalah Kelly. David memberitahunya kalau orang itu adalah pacarnya. Kemudian, David menyarankan mereka berdua untuk tukaran tiket. Pembunuh sangat senang. Saat itu, polisi datang. Mereka segera menangkap David. Saat itu, pembunuh dan David saling menatap. Kemudian bersama-sama melawan mereka. Setelah itu, keduanya berpisah. David berdandan dan datang ke pesta Stephen. Di saat yang sama, polisi juga mulai memeriksa Stephen. Dan mulai mendengarnya. David menyerangnya. Dan membuatnya jatuh pingsan, lalu menolong Kelly. Ia ingin memperingati dengan menembak pistol. Tak disangka beneran menghancurkan tempat. David hanya bisa membawa pergi Kelly. Ia memilih sebuah mobil mewah. Dan menerjang ke jalan. Alhasil, Stephen yang marah karena malu. Saat itu, David menyadari mobil polisi. Kemudian mengatakan yang sebenarnya. Tapi Stephen mengejarnya. Siapa yang merencanakan rencana ini? Itu aku. Siapa yang membersihkan uang? Itu aku. Siapa yang menyuruh orang untuk membunuhmu? Aku. Semuanya adalah aku. Semuanya pun terlihat jelas. David dan Kelly juga ditangkap. Tapi tidak perlu khawatir. Setelah keduanya keluar dari penjara, melewati hari-hari yang baik. Karena David sudah menyimpan beberapa uang. Film, Masterminds, diadaptasi berdasarkan kisah nyata di Amerika. Kurangnya pekerjaannya tidak merusak masa depannya karena perampokan. Juga karir yang bagus dan percintaan. Sungguh hidup yang luar biasa. Ya sudah, film hari ini sampai di sini. Yang suka jangan lupa tekan tombol sukanya. Kita ketemu lagi di selanjutnya.